Baik, terima kasih untuk tim kurikulum SMP Cinta Rakyat 3. Pak Hendi, sedikit boleh saya komentar? Boleh, silakan Buder, luar biasa Buder. Soal nilai-nilai tadi menjadi catatan penting bagi Mas Hendi, apa yang mau disampaikan khususnya yang berkaitan dengan budaya, baik yang pertama tadi dan yang kedua. Hanya nanti harus konsisten dijabarkan di kurikulum, baik intrakurikuler maupun kurikulernya. Kadang-kadang rumusan di pendahuluan nilai-nilai dan lain-lain itu dijabarkan ke bawah itu sudah beda lagi kadang-kadang. Ini yang harus dijaga. Ya, itu catatan saya saja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bruder. Kita lanjut ke SMP Swasta Budi Dharma Baligi. Ibu PS sebelumnya, ya. Untuk nilai kita menggunakan, kalau nilai ya, kata nilai core values itu kita tetap menggunakan bersatu. Ya. Lalu yang berdiskusi tadi keutamaan sekolah, ya. termasuk kearifan-kearifan lokal. Nanti bagaimana itu kita tidak lanjuti di naskah kurikulum kita, pada FGD kedua ini kita ciptakan kurikulum unggul. Ya. Jadi konsistensi nilainya tetap bersatu, karena ini menjadi kekasan Yayasan Santo Yosef Medan, supaya ada pembeda dengan Yayasan Don Bosco, Yayasan Pangudi Luhur, Yayasan apa, masing-masing punya kekasan nilai-nilainya. Lalu nanti karakter-karakternya seperti apa, keutamaan-keutamaannya, nanti dari nilai, keutamaan, lalu praksis moralnya seperti apa yang nanti kita sebutkan ini sebagai indikator dalam kurikulum kita. Dalam pendekatan sikap berbasis nilai. Dan nanti kita satukan semuanya antara nilai-nilai yayasan, keutamaan-keutamaan sekolah, kearifan-kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, kita satukan dalam naskah kurikulum kita. Oke, seperti itu ya dinamika kita ya. Ibu Pita, sebentar, boleh dikomen sebentar aja? Silakan, Pak. Kepada Bapak narasumber yang tadi, memang mengingat waktu ini sudah kami buatkan tadi lengkap, bahwa nilai Korpalus itu sudah kami kerjakan dan sudah ada tadi di teks, yaitu tingkat bersatu yayasan dan indikator keberhasilan juga sudah. Tetapi karena tadi tidak kami bacakan karena kami langsung ada. Kami melihat tadi, Pak. Begitu. Ya, kami begitu, sudah Pak. melihat, tetapi konsistensi untuk yang berdiskusi tadi bukan katanya, bukan nilai ya, Pak, tetapi keutamaan. Oh. Ya, saya hanya mengomentari itu. Boleh, boleh, Pak. Terima kasih. Nilainya tetap bersatu ya. Ya. Nilainya bersatu, keutamaannya berdiskusi. Oh, Dari bersatu itu akan melahirkan semangat bersyukur, berdisiplin, ikhlas, peduli, lalu dikemas dengan profil pelajar Pancasila seperti apa, kearifan-kearifan lokal yang anak Kido Hamoraun Diau seperti apa, Hameraun, Hamagawan, lalu Hamangapon tadi seperti apa. Nanti akan kita lanjutkan pada FGD 2 ini, Pak. Harap. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Cinta Rakyat 3. Nah, seperti apa yang sudah disarankan tadi oleh narasumber kita, kita menyebutkan bagaimana nilai core value kita dari yayasan, yang pastinya kita semua memakai bersatu, tetapi kita memiliki keutamaan untuk unit kita masing-masing dan nilai-nilai budaya yang akan kita tanamkan nantinya. Nah, sekarang kita ke SMP swasta. Baik, ada informasi dari SMP Cinta Rakyat 1 sudah mulai bisa untuk mempresentasikan hasil dari apa yang dikerjakan. Silakan, Suster. Kami sudah mengerjakan sampai seperti ini. Kami mau mencapai peserta didik yang mau kami mau raih tahun 2023 adalah siswa yang beriman tangguh dalam menghadapi perjalanan hidup, lalu memiliki jiwa nasionalis dan patriotis,
lalu manusia yang bertanggung jawab untuk masa depan gereja dan bangsa, lalu manusia yang tulus melakukan pekerjaan dan peraturan dimanapun siswa berada, lalu siswa yang taat pada peraturan dalam lingkungan kecil, yaitu sekolah dan keluarga, dan juga lingkungan yang lebih luas. Lalu siswa yang ulet dan gigih dalam meraih cita-cita, peduli pada lingkungan, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Siswa yang berbudaya, demokratis, dan bermasyarakat. Dan juga siswa yang berusaha untuk melestarikan budaya lokal. Nah, hal ini kami yang 10 ini kami akan coba buat dengan melakukan penanaman budaya, yaitu dengan yang pertama budaya filosofi yang kami ambil dari budayanya Santo Yosef, yaitu dengan cara menanamkan iman kepada siswa dengan berbagai kegiatan. Lalu kemudian yang kedua, melatihkan siswa untuk bertanggung jawab dengan banyak kegiatan, terutama dalam tugas, dalam kegiatan sehari-hari, pemberian kegiatan-kegiatan tugas kepada siswa, lalu juga melatihkan siswa untuk selalu bersikap tulus dalam melaksanakan tugasnya dan bersikap kepada teman, lalu taat kepada peraturan-peraturan, dan ulet dalam meraih cita-citanya. Jadi ini akan kita latihkan di dalam proses pembelajaran, di dalam beraktivitas di sekolah, dan juga bersosialisasi dengan teman-temannya, guru, dan keluarganya di rumah. Itu akan ditanamkan. Lalu landasan sosiologinya itu kami ambil budaya lokal, kearifan lokal sebagai tradisi. Karena ya di Cinta Rakyat seperti beberapa hari yang lalu kita katakan, seluruh siswanya itu mayoritas orang Batak Toba. Maka kita mengangkat budaya Toba itu Dalihan Natolu itu. Sudah dijelaskan di sini bahwa dalihan itu adalah tungku, terdiri dari 3 tungku yang sama besarnya dan sama tingginya. Lalu dalam kegiatan proses ini ada yang diletakkan di atas tungku itu, kami andaikan itu permasalahan-permasalahan, kegiatan-kegiatan di sekolah, pembelajaran-pembelajaran yang harus diselesaikan di sekolah, dan itu harus diselesaikan secara bersama. Nah, lalu bagaimana ini mau diterapkan di sekolah, maka akan terjadi diskusi di sekolah yang dalam proses pembelajaran ini adalah salah satu hula-hula, itu kami sebut guru. Jadi guru itu adalah sebagai hula-hula yang akan memberi peneguhan kepada siswa, lalu mereka adalah sesama pembelajar, ada dibagi akan kelompok, 2 kelompok, ada 1 kelompok sebagai boru, ada 1 kelompok sebagai donga tubuh. Jadi mereka nanti di dalam satu proses pembelajaran akan menerapkan Dalihan Natolu. Guru itu sebagai peneguh, penerang, dan penguat, sedangkan yang boru itu ya membantu proses bagaimana supaya ditemukannya persoalan-persoalan, yaitu penyelesaian pembelajaran. Nah, sesama donga tubuh itu sungguh-sungguh membicarakan dengan sebaik-baiknya. Lalu nilai-nilai yang mau kami capai di situ adalah, sebentar,
eh, diharapkan bahwa di SMP Cinta Rakyat itu terciptalah suasana bersatu. Bersatu di dalam menyelesaikan pembelajaran dan juga bersatu untuk meraih cita-cita dengan saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menolong dan kerjasama. Nah, inilah kira-kira materi-materi dan penilaian ukuran keberhasilan yang akan diraih. Bagaimana orang beriman yang kami ukur, bagaimana kegiatannya, bagaimana indikator keberhasilan, bagaimana. Demikian sampai ke pencapaian budaya itu. Bagaimana kami mau menerapkan budaya Dalihan Natolu di dalam proses pembelajaran dan juga di dalam hubungan satu sama lain. Jadi seperti dikatakan tadi di dalam dasar penyusunan KTSP itu kami melihat bahwa dalam penanaman budaya ini kami telah menyusun bahwa ada disediakan waktu 1 jam per minggu untuk penanaman budaya itu dalam pembinaan secara langsung, lalu kemudian juga diintegrasikan di dalam pembelajaran. Maka nilai-nilai itu akan diletakkan di pencapaian kurikulum, yaitu yang selama ini kita sebut KI 1 dan KI 2. Lalu kemudian itu juga akan dimasukkan di program ekstrakurikuler. Kira-kira begitu yang sudah kami rancang dalam proses ini. Begitu Ibu. Sudah hampir tuntas kami sampai ke bab 3. Luar biasa. Bu, suster kok, Bu. Suster. Siapa? Tolong dikirim ke kolom chat ya, suster. Oke, Pak. Ya. Yuk, siap. Luar biasa, siap, suster. Oke, Pak, siap. Terima kasih banyak. Kasih, Mantap. Pak. Mari Bu PS, dilanjutkan Bu PS. Baik, terima kasih untuk tim kurikulum dari Cinta Rakyat 1. Nah, sudah banyak yang diusahakan selama 10 hari ini ya. Semakin semangat untuk menyelesaikan nantinya. Kembali kita ke SMP Swasta Budi Dharma Bali G. Silakan, Prater. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Suster, para narasumber. Ini yang sudah kami kerjakan. Setengah mati mencari buku sampai sekarang tidak dapat kami. Akhirnya saya minta tolong untuk mencari artikel-artikel skripsi orang seperti itu. Itu yang usaha yang kami lakukan. Baik, Bapak Ibu, para narasumber kami, sebentar saya tinggikan volume dulu. Oke. Untuk core values dari yayasan bersatu, ini saya katakan saya jiplak langsung seperti itu. Karena mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini dari yayasan kita. Jadi beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet itu memang saya ambil bulat-bulat dari sana, dan saya melihat bahwa memang itu sangat diperlukan untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Santo Yosef, seperti itu. Lalu berhubungan dengan budaya lokal,
budaya lokal itu kami kemarin mengambil Patun Hangoluwon, Tois Hamagoan, seperti itu. Ini. Nah, yang dari sumber yang kami peroleh, ini biasanya dikatakan orang tua kepada anaknya yang akan pergi merantau, entah itu untuk pendidikan ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Ini, di sini saya bacakan saja. Bagi suku Batak Toba, jalan menuju tercapainya Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon adalah melalui pendidikan. Lalu orang Batak Toba akan berusaha sedemikian rupa, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Kita melihat kadang-kadang faktor ekonomi tidak mendukung, tetapi orang Batak Toba akan berusaha sedemikian rupa agar anaknya paling tidak sekolah, dan akan diusahakan agar sekolah setinggi-tingginya. Ini berhubungan dengan 3 nilai filsafat, yaitu Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari nilai-nilai filsafat seperti itu, sudah sangat jelas bahwa orang tua akan mencari sekolah yang menurut mereka pas, yang menurut mereka cocok untuk anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan, seperti itu. Maka ini nanti sekaligus menjadi, di sini sudah saya buat, misi sekolah, visi sekolah, kemarin sudah saya singgung juga di minggu lalu itu. Lalu indikatornya apa, ini sudah ada, berhubungan dengan nilai-nilai ujian, berdisiplin tinggi, mandiri. Kami menambahkan ada kata tidak anggap remeh terhadap satu mata pelajaran apapun. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Patun Hangoluan itu, orang Batak diminta supaya tidak anggap remeh terhadap budaya yang didatangi, seperti itu. Di mana dia pergi, supaya dia selalu hormat atau sopan terhadap budaya yang ada di tempat tersebut, gitu. Lalu juga sopan itu tidak hanya berhubungan dengan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan. Jadi efeknya bukan hanya sebatas sopan berbicara, tetapi juga sopan dalam bertindak dan berbicara, seperti itu. Lalu peduli dan menjaga kelestarian alam dan budaya lokal, seperti itu. Ini menjadi keprihatinan kita sendiri. Mengapa? Karena sampai sekarang di sini, di daerah Toba, banyak orang sudah tidak terlalu mengerti lagi yang namanya bahasa Batak Toba, seperti itu. Dan ini nanti kami masukkan di dalam misi kami, sekaligus tujuan SMP Budi Dharma. Saya langsung ke sini saja, ke tujuan SMP Budi Dharma, mengembangkan proses pembelajaran dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, lalu mewujudkan kehidupan sekolah yang religius, serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Kristiani yang lebih nyata dan berkualitas, serta berbudi pekerti luhur. Ini tugas kami untuk mewujudkan anak-anak yang religius seperti itu, yang memiliki kehidupan agama yang mantap. Ini berhubungan juga dengan efek dari penggunaan handphone seperti itu yang berlebihan. Lalu mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis antara warga sekolah, itu sudah pasti. Meningkatkan kemampuan siswa dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang sains. Ini mengapa kami menitik beratkan ini, teknologi dan sains, karena kami berusaha agar sekolah kami dari tahun ke tahun, terutama dalam bidang sains, kami kalau bisa menjuarai, mengapa tidak, seperti itu. Itu prinsip kami, seperti itu. Lalu yang selanjutnya mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesetiakawanan sosial, lalu lewat kegiatan pramuka, OSIS, dan kerohanian, lalu menyusun perangkat pembelajaran serta secara berkesinambungan sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan masing-masing mata pelajaran, meningkatkan mutu akademik setiap tahun ajaran, serta menjuarai olimpiade.
kalau boleh sampai nasional seperti itu. Lalu kemampuan warga sekolah dalam mengoperasikan media pembelajaran. Kami orang kampung dan banyak siswa kami yang berasal dari kampung-kampung, maka kami berusaha memasukkan, misalnya sekarang kami memasukkan pelajaran komputer sebagai prakarya kami, membantu anak-anak untuk mengoperasikan media-media pembelajaran seperti itu, pemakaian gadget dan sebagainya. Peningkatan kemampuan siswa dalam bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang olahraga dan seni, ini termasuk budaya setempat, maka kami ada ekskul, ekstrakurikuler manortor. Ekstrakurikuler manortor, lalu ada juga kami juga masukkan bahasa daerah Batak Toba ke dalam muatan lokal kami, seperti itu. Membantu anak-anak untuk bisa kembali ke menyadari identitas dirinya sebagai seorang Batak Toba, seperti itu. Ini lalu mengembangkan sikap memihak kepada kaum lemah dan adil. Dengan adil, seluruh warga sekolah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris melalui program English Morning. Ini tertunda pada saat ini karena waktu yang diberikan kami hanya sampai jam 10.30 setiap hari, maka English Morning-nya ditiadakan seperti itu. Nanti sampai normal betul baru dikembalikan lagi. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, baik kegiatan akademik ini bukan hanya kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan semua warga sekolah, seperti itu. Nah, ini terwujudnya lingkungan sekolah, terwujudnya budaya baca pada peserta didik, lalu meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai standar nasional, lalu terwujudnya OSIS yang tangguh dan mandiri. Nah, ini saya rasa tidak terlalu, tinggal dibaca saja. Oke. Lalu, model kurikulum ini yang minggu lalu sudah kami sampaikan, dan sampai di sinilah yang baru kami kerjakan. Mohon maaf, sampai saat ini kami bisa cuma 2 orang yang ikut di sini. Satu memang saya lihat tadi ada di dalam grup karena sedang mengikuti pelatihan dari Universitas Surya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, suster dan narasumber. Mohon masukan, kritik, saran dan sebagainya diterima dengan lapang dada. Luar biasa, Frater. Ya, untuk diingatkan, jangan lupa dikirim ke kolom chat ya, Frater. Ya, luar biasa, Frater. Mantap. Ya. Terima kasih untuk SMP Budi Dharma Balige yang sudah banyak kembali memperbaiki, walaupun kemarin agak kesusahan mencari buku ya, Frater ya. Akhirnya sudah banyak dibuat, mulai dari core value sampai nilai-nilai budaya yang akan dihidupi dan indikator-indikatornya. Ya, jangan lupa itu Bu, untuk Frater menyisipkan spiritualitas Vincenziannya, tapi senyap ya Frater ya. Yap. Senyap-senyap saja. Baik, kita lanjut ke SMP Santa Maria, SMP Santo Yosep. SMP swasta Santo Yosep. Silakan Pak. Suster kah atau Pak Johnson Sitinjak? Ya, ya. Oh, suster. Yosep, suster, Bu. Suster. Oke, baiklah. Bruder, Frater, Suster, dan Bapak Ibu, kami dari SMP Santo Yosep mau menunjukkan apa yang sudah kami buat. Nah, memang itu kalau saya lihat tadi, yang teman-teman itu sudah pada menunjukkan kurikulumnya, sudah itu ya, sudah sampai kepada bab 3 dan lain sebagainya. Sementara kurikulum kami juga masih sedang diselesaikan. Nah, maka yang untuk saat ini yang kami coba sharekan itu bahwa kami sudah mencoba membuat naskah akademik, tetapi belum sempurna. Dalam arti dibuat juga naskah akademiknya dan juga proses membuat kurikulum. Nah, mungkin saya bisa share dulu.
Mana deh? Salah. Mana dia? Ya. Web screen. Nah, inilah dia daftar isi, tetapi belum sempurna. Nah, jadi saya mau memperlihatkan di sini, contohnya pada landasan filosofisnya. Nah, kami itu katakan itu juga karena landasan filosofisnya itu dihubungkan dengan karena masyarakat Batak Toba yang lebih dominan di SMP Santo Yosef. Nah, maka di sini kami mengambil itu bahwa memang ada 9 nilai budaya yang diajarkan, yang biasa itu diajarkan kepada anaknya. Jadi falsafah orang Batak Toba itu adalah falsafah Dalihan Natolu. Nah, jadi di sini kami jelaskan sehingga dengan itu kami mencoba nantinya itu akan disesuaikan dengan falsafah tersebut karena memang dari 9 nilai budaya itu ada 3 yang menjadi cita-cita orang Batak dan memang inilah yang dicoba oleh orang tua untuk ditanamkan kepada anak-anak dan memang untuk itu mencapai ketiga nilai ini Hamoraun, Agabeon, Hasangapon itu adalah jalur pendidikan. Karena itu dijelaskan di dalam lagu Anak Korkido Hamoraun Diau. Nah, ini dia untuk filosofinya, kemudian itu untuk sosiologisnya itu kami jelaskan kembali bahwa memang Dalihan Natolu itu yang harus yang biasa dipakai dan inilah yang selalu dipakai untuk menunjukkan posisi setiap orang Batak di masyarakat dan memang itu juga dibawa ke sekolah dan inilah kami buat di sini ya dijelaskan di dalam naskah akademik sehingga ini yang harus dicoba disesuaikan untuk mengenali masyarakat setempat. Nah, kemudian di dalam ini juga memang sudah kami paparkan di sini untuk penilaian dan lain sebagainya, tetapi kita mau melihat dulu untuk pengembangan nilai-nilai. Nah, jadi di sini satu bab ini khusus untuk pengembangan nilai-nilai inti dan budaya sekolah. Jadi memang seperti yang dikatakan bahwa memang nilai-nilai intinya itu adalah nilai bersatu, ya, yang dibuat itu beriman, bertanggung jawab, tulus dan lain sebagainya. Dan memang yang di dalam kurung ini adalah yang kami ambil dari spiritualitas Santo Yosef. Tetapi inilah yang masih sedang proses untuk kami jelaskan lebih khusus lagi di dalam ini. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan, memang nilai inti itu adalah 5. Tetapi keutamaan yang coba kami kembangkan itu adalah yang nomor 1 dan 2, ya, nilai keutamaannya sehingga kami singkat itu dengan intan. Dalam pengertian kami, kalau yang 2 ini coba itu dikembangkan nantinya, itulah yang kami harapkan untuk dibuat dalam kegiatan pembelajaran, kemudian itu untuk program pengembangan diri. Nah, di sini kita lihat itu kegiatan rutinnya, spontan dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk budaya, pengembangan budaya sekolah. Jadi
inilah yang kami coba untuk dikembangkan lagi. Kemudian memang selain itu kami coba untuk melihat kembali visi misi. Sorry. Jadi ini dalam arti di sini kami menunjukkan visi sekolah itu memang itu langsung kami ambil karena tadi sudah diambil dari nilai inti sekolah itu beriman, bertanggung jawab dan lain sebagainya, maka di visi sekolah beriman yang kami buat juga untuk pertama, kemudian dari situ berilmu, lalu dia dengan itu ada untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya. Inilah dulu yang bisa kami bagikan pada saat ini. Terima kasih. Oke. Begitulah yang bisa kami paparkan dan kami mohon nanti ada masukan dan lain sebagainya. Nah, memang juga sampai saat ini, ya guru-guru juga sudah mencoba membuat untuk RPP-nya itu sudah dimasukkan nilai-nilai yang sudah kami coba dalami. Begitu. Terima kasih Bu Pita. Terima kasih Suster Maristella. Sudah semakin bertambah lagi yang dibuat. Dari core value bersatu ada keutamaan sekolah, yaitu intan ya, beriman, bertanggung jawab, kemudian nilai budaya yang masih sama seperti kemarin, yaitu dalihan natolu. Terima kasih Suster atas usaha-usahanya. Kita bersama menunggu nanti masukan dari narasumber kita. Nah, berikutnya dari SMP Swasta RK Santa Maria Pakat. Silakan Pak, dari SMP Santa Maria Pakat. Oke, baik. Terima kasih Bu atas kesempatan ini. Bruder, Pater, dan Bapak Ibu, Suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Dari kami SMP Swasta RK Santa Maria Pakat, seperti yang pernah kami share dulu waktu FGD pertama, bisa di screen Bu ya. Bisa Pak, share screen Pak. Baik, sampai saat ini kami memang masih mencoba membuat naskah, menyusun naskah akademiknya masih pada bab yang kedua. Di latar belakang landasan hukumnya, ini bab kedua, bahwa core values nilai inti atau budaya sekolah di SMP Swasta RK Santa Maria Pakat adalah bahwa core values untuk membuat kurikulum ini kami ambil dari falsafah budaya suku Batak, yaitu Patut Dohanguluan Teus Hamagoan atau Tuis Hamagoan, yang diimplementasikan dalam core values nilai spiritualitas Santo Yosef, yaitu bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Maka di sini kami buat bahwa kurikulum SMP Swasta RK Santa Maria Pakat namanya kurikulum bersatu.
kami coba jabarkan perwujudan nilai inti spiritualitas Santo Yosef, yaitu bersatu, beriman, dan juga penjelasannya, narasinya, makna kata beriman, dan juga kegiatan yang dilaksanakan untuk penanaman nilai agar siswa-siswa beriman. Nah, seperti juga yang memang sudah disepakati atau udah ada dari yayasan, dan itu kami angkat sesuai dengan sekolah kita, di daerah kita, di Pakat. Yang kedua, bertanggung jawab. Nah, kita selaraskan dengan falsafah tadi, patun hanguluan teus samagoan. Dan juga kegiatan yang dilaksanakan untuk penanaman nilai bertanggung jawab, baik itu hasil yang diharap, indikator keberhasilan yang diharapkan dari segi bidang kognitif, afektif, psikomotorik. Yang ketiga, tulus. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penanaman nilai tulus. Dan indikator keberhasilannya. Yang keempat, taat. Selanjutnya yang kelima, ulet. Baik, yang berikut, Corvelus Luber, literasi unggul dan berkarakter. Kami gali nilai yang ada dari lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Itu yang pertama, dari misionaris yang dapat kami gali sebagai pendiri sekolah pada zaman dulu. Oke. Dan kemudian nilai yang patut dihidupi dari misionaris ini yang bisa kita kembangkan nanti di sekolah, dengan juga Corvelus yayasan kita. Yang kemudian semua warga sekolah, yaitu Bapak, Ibu, guru, dan pegawai. Dan juga kami coba gali dari alumni atau masyarakat atau stakeholder. Berdasarkan Corvelus di atas, maka kami turunkan visi dan misi sekolah kami. Yaitu dengan visi terbentuknya pribadi yang mandiri, inovatif, unggul, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya berlandaskan iman Katolik dan nilai-nilai Pancasila. Dengan misi yang pertama, menumbuh kembangkan iman, harapan, dan cinta kasih sesuai dengan ajaran Katolik. Yang kedua, membangun karakter siswa sesuai spiritualitas Santo Yosef yang beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Yang ketiga, mengembangkan bakat, minat, kreativitas anak didik secara optimal. Yang keempat, mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik demi terciptanya pendidikan yang bermutu. Dan yang kelima, mewujudkan pengelolaan sekolah yang menjunjung tinggi nilai budaya dan nilai-nilai Pancasila. Landasan kurikulum SMP swasta RK Santa Maria Pakat itu tadi, landasan filosofinya spiritualitas Santo Yosef bersatu. Yang kemudian dari Ki Hajar Dewantara, landasan sosiologisnya ini dia, yaitu menanamkan budaya falsafah suku Batak setempat dalam bertindak, yaitu patun hanguluan teus atau tuis hamagoan. Memang sama dengan seperti yang Budi Dharma, agak sulit juga memang kami mencari bukunya, tapi kami coba cari dari beberapa artikel
Patun hanguluan teus hamagoan artinya sikap santun membawa kehidupan, sementara kesombongan membawa malapetaka. Dan selanjutnya, oke. Dan ini akan kami budayakan menjadi budaya sekolah. Ya, sudah memang kami laksanakan, hanya tinggal memang menuangkan dalam bentuk tulisan. Dan sudah kami laksanakan setiap harinya. Contoh, ini menanamkan nilai budaya ini pada anak didik. Kami coba atau kami selalu sampaikan ketika selesai ibadat setiap pagi. Sudah menjadi budaya kita bahwa kita melaksanakan ibadat pagi setiap pagi selama 15 menit sebelum masuk ruangan kelas untuk memulai pelajaran. Jadi setelah ibadat, dalam ibadat itu kita tekankan spiritualitas Santo Yosef yang bersatu itu, dan di pengimplementasian dalam bertindak, yaitu patut doanguluan teus hamagoan. Nah, kira-kira sampai di sana yang bisa kami sampaikan, Ibu. Kami kembalikan kepada Ibu Silelai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Johnson Sitinjak. Masih core value yang sama kita ya dari yayasan, yaitu bersatu. Dan nilai budaya yang akan dihidupin di SMP kita, SMP Santa Maria Pakat, yaitu Patun Hanguluan Tois Hamagoan. Itu ya Pak ya? Iya Bu, pas betul. Baik, sudah banyak lagi yang ditambah dari pertemuan kita saat coaching kedua yang kemarin. Suster Bapak Ibu, satu lagi, yaitu dari SMP Santa Maria Tarutung. Sepertinya tadi Bu Rizda sudah ada. Masih di mute, Ibu. Terima kasih Bu Silalahi, sudah? Sudah terdengar. Sebelumnya untuk Pak Johnson Sitinjak tadi tolong dikirim naskah akademiknya di kolom chat ya Pak. Iya Pak, ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Nantilah kita ini dulu kan dulu ya. Baik, terima kasih. Saya mencoba men-share screen-kan dulu hasil diskusi kami. Ada perubahan di sana sini. Nampak ya? Nampak Bu, nampak. Akademik sekolah penggerak di sekolah kami yang akan kami buat kira-kira seperti ini. Mohon nanti koreksinya, perbaikan ke depan. Belum apa-apa sebenarnya. Namanya sih garis besarnya. Pendahuluan kami bahas berdasar pada program Nadiem Makarim tentang sekolah penggerak, bla bla bla. Kemudian kedua, filosofi merdeka belajar menurut pandangan Ki Hajar Dewantara dengan rinciannya. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Inilah pendahuluan. Lalu ketiganya ini kami rumuskan dengan latar belakang, landasan juridisnya dengan beberapa permen, peraturan, keputusan. Nah, ini saya pikir yang penting nanti untuk diberi masukan. Landasan filosofi menurut Yayasan Bersatu. Ini semua kita memasukkannya seperti yang sudah di-share ke kita tentang nilai spiritualitas Santo Yosef.
Maka tidak saya jabarkan secara ringkas, karena itu nantinya akan saya kopes begitu. Beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Nah, kurikulum akademik yang tadi saya ikuti cerita beberapa sekolah, yang menjadi nilai keutamaan di sekolah kami ambil kata Marsyada Pari. Marsyada Pari, ini Martangyang, ada dua hal memang, ada Marhaporsiaon, Martangyang, tapi identiklah kepada iman. Setia, dosroha, patun, ringgas. Marsyada Pari ini kami rinci, di atas beda, di bawah beda ya, tapi maknanya sama. Marhaporsiaon atau Martangyang, pendidikan anak dalam perspektif sekolah Katolik. Sekolah harus memiliki tujuan utama, mempersiapkan anak dalam kehidupan masa kini dan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Nah, guru dan orang tua tidak boleh lupa bahwa satu-satunya esensi pendidikan di lembaga pendidikan Katolik adalah mengenalkan mereka pada Yesus Kristus. Jadi arah Marhaporsiaon dan Martangyang itu kepada iman. Yang kedua lagi pendukungnya kita pilih Marhaporsiaon atau Martangyang, Taput, Tapanuli Utara merupakan kota wisata rohani. Jadi upaya pendidikan lembaga SMP Santa Maria Tarutung itu harus menumbuh kembangkan iman peserta didik. Yang ketiga, karya kerasulan atau pewartaan Injil melalui dunia pendidikan. Ada prinsip dalam Katolik, sekolah tidak ada tanpa gereja. Nah, setia. Nilai kesetiaan kepada peserta didik, guru, dan stakeholder yang ada di sekolah ini, pegawai, harus taat dan setia pada aturan yang ada. Dosroha ini merupakan sehati sepikir dalam setiap kegiatan. Berikut lagi pantun. Pantun lebih kepada sikap yang kita minta, yang kita tagih pada semua lapisan di sekolah ini agar selalu sopan. Ringgas dalam setiap pekerjaan, rajin. Nah, itulah singkatan dari Marsyada Pari. Dengan visi sekolah kami, sekolah ini unggul, mandiri, dan beriman. Visi yang menjadi indikator di sekolah ini mencapai visi, ya misi. Les tambahan bidang akademik, mengembangkan bakat siswa bidang seni budaya dan olahraga lewat ekstrakurikuler, melibatkan OSIS dalam menegakkan aturan disiplin sekolah, pendukung setia, membudayakan 3M, yang sekarang ini setelah ada COVID harus tetap ditegakkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Membudayakan peduli lingkungan bersih dengan menerapkan LISA. Lihat sampah, ambil. Menumbuh kembangkan sikap menghargai dan peduli antar warga sekolah. Membiasakan siswa untuk melakukan doa-doa sesuai ajaran iman Katolik. Landasan budaya yang mendukung Marsyada Pari, kami ambil landasan budaya di tengah-tengah orang Batak Toba, karena 99% orang Batak di sini, tapakna dota jomna rimnita hido gogona. Inilah landasan budaya yang menguatkan Marsyada Pari dan bersatu landasan filosofinya Santo Yosef. Kira-kira seperti itu intinya yang kami gariskan secara garis besarnya
untuk Ibu Pita, Bapak Ibu, Suster Prater, dan Bruder. Mohon pencerahannya, masukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risda. Tapi sepertinya seperti yang Ibu katakan tadi ada banyak perubahan ya Bu ya. Iya Bu. Kemarin dulu saat kita coaching pertama sepertinya nilai budayanya bukan ini ya Bu ya. Bukan. Ya betul. Kemarin nilai budayanya itu Ijuk di para-para. Ya, ijuk di para-para. Potong di Parlabian. Nama lo Napunahata, Naoto Katupang Gadisan. Begini, apa kami Ibu Pita sedikit ya, sekilas info. Dengan nilai landasan budayanya itu, lebih dia hanya kepada kebijakan dan kepintaran, antara pintar dan bodoh. Nah, setelah kami telisik bahwa core value yang lebih kita mantapkan adalah karakter, luber, ya, literasi, unggul, dan berkarakter, maka kami mencari yang lebih mengena lagi ke filosofi budaya Batak, karena Marsyada Pari itu lebih digiatkan, ditegaskan dari dulu, dari nenek moyang kita. Dengan adanya Marsyada Pari, maka tuntaslah apa yang diinginkan. Nah, kemudian adanya lagi slogan Pak Jokowi di pemberantasan COVID ini, di setiap acara di televisi, bersama Indonesia bisa, begitu ya. Jadi dengan bersama artinya harus Marsyada Pari. Nah, dari Marsyada Pari inilah kami kaji lagi yang lebih cocok kepada landasan budaya adalah tapak nadota jomna rimnita hido gogona. Nah, inilah hasil diskusi kami tim kurikulum. Begitu Ibu Pita, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Ibu Risda. Karena selama ini saya baru kali ini mungkin mendengar, apakah saya aja yang penasaran bagaimana ya, atau bagaimana apa ya bilangnya? Apa sih artinya tampak nado tajomna rimnita hido gogona? Baik, nah ini di sini ada ahli upama ini Pak Jamudur sebenarnya ya Pak Jamudur. Supaya Bapak narasumber kita juga sedikit tahu. Baik. Iya, tampak nado tajomna gitu. Luar biasa Ibu, luar biasa, kami kagum Ibu. Mari Pak Jamudur. Tapakna itu kampak, apa sih kapak ya bahasa Indonesia ya? Kampak loh. Kampak bahasa bahasa Batak. Kampak. Ah, kapak kah bahasa Indonesia? Ah, jadi kampak itu kan di ujungnya itunya tajamnya. Kan makin ke bawah makin runcing dan tajamlah ujungnya. Disitulah kekuatan bisa dia mengkampak kayu. Nah, baru diilustrasi, itu ilustrasi kampak nado tajomna, di ujungnya itunya tajamnya, ilustrasinya. Lalu ke arti yang sebenarnya, rimnitahi itu kebersamaan, kesepakatan. Rimnitahi do gogona, kesepakatan itulah yang bisa menguatkan tercapainya satu tujuan. Kira-kira begitu. Nanti akan kami rumuskan literasinya. Terima kasih. Rimnitahi do gogona. Jadi masalah kebersatuan. Ya baik. Jika sekolah kita guru beserta semua siswa bisa bersatu, maka akan membuat kecapai meruncing ya Bu ya, memberikan
baik gitu ya Bu ya. Iya, betul. Saya sangat penasaran kemarin karena di FGD kita kemarin kan ada yang sedikit alot kita bahas. Saya kira Iya. akan menemukan itu hari ini gitu Bu. Tapi ya nggak apa-apa kan dikaji kembali dapat Iya. yang terbaik. Karena karakternya belum nampak di kemarin-kemarin itu Bu Pita. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Berarti terus mengkaji kembali apa yang telah diperbuat. Baik Suster, Bapak Ibu, saya rasa sudah semua sekolah, 7 sekolah yang mengikuti hari ini sudah semua men-sharingkan apa yang telah dikerjakan dan apa yang sudah dikembangkan mulai dari FGD 1 sampai akhirnya ke FGD 2 ini, dan masing-masing kita sudah menemukan core value dan keutamaan sekolah, kemudian nilai-nilai budaya yang ada di unit kita masing-masing. Nah, kiranya nantinya masukan-masukan dari para narasumber kita boleh lagi memperkuat apa yang telah kita buat. Kita di grup ini boleh berkolaborasi bersama untuk menghasilkan kurikulum berkarakter yang unggul untuk unit kita masing-masing. Kepada para narasumber kami, Bruder Warto, Pak Hendy, dan Pak Heri, silakan memberikan masukan-masukan yang terbaiknya untuk kami. Oke, terima kasih Suster, Bapak, Ibu, Frater, luar biasa kerja keras dari Bapak, Ibu, Suster semuanya. Akhirnya kita gablang ya, mengintegrasikan nilai-nilai, keutamaan-keutamaan dari Santo Yosef sebagai pelindung yayasan, kearifan lokal di mana sekolah kita berada, ini mewujudkan sistem masyarakat yang terdidik dari kehadiran sekolah kita. Lalu yang ketiga, profil pelajar Pancasila, di mana sekolah kita juga berada di Indonesia, dan kita perlu mengutamakan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dari pendidikan kita. Ini luar biasa, dan Bapak Ibu akhirnya dengan kerja keras, kerja cerdas, dan mungkin tadi ya ada Marcia, ada Pari, kerja ikhlasnya telah menghasilkan hal-hal yang sangat istimewa. Kami bersyukur atas proses kita bersama dalam, meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi esensi dari sekolah-sekolah dari yang selama ini kita tuangkan dalam buku 1, ya, Ibu kan, Bapak, Ibu, Suster kan mungkin yang lebih fasih untuk mengisi kolom-kolom itu. Akan tetapi yang diminta oleh negara sebenarnya bukan data. Ya, yang diminta negara bukanlah data tetapi analisis. Analisis kebutuhan dari macam-macam hal, entah itu sarana prasarana, entah itu pendidikan dan lain-lain. Ya. Dan dengan hal-hal atau hal-hal yang esensial tadi Suster, Frater, Bapak, Ibu tampilkan, itu justru akan menjadi penguat bagi identitas sekolah kita. Saya hanya memberi catatan satu hal saja, karena nantinya kurikulum kita itu akan disounding, diwartakan kepada nasional, ya, karena kita nantinya akan membuat buku, ya, sekali lagi akan diwartakan, disoundingkan pada taraf nasional. Oleh karenanya, dalam bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa adat, bahasa-bahasa lokal setempat, harap dijelaskan dan diberi tanda kurung terjemahannya apa, supaya kita semakin membagi ruang, waktu, serta pelajaran yang berharga dari masing-masing kearifan lokal kita. Karena yang dari Medan nanti akan dibaca oleh yang dari
Kalimantan, dari Jawa, dari Manado, dari Makassar, supaya ini dapat kita tegaskan lagi. Ya, nanti untuk 4 hari ke depan silahkan Bapak, Ibu, Suster untuk mempertajam lagi naskah akademik yang sudah tergarap ini, sembari kita memikirkan, menggali, merefleksikan naskah kurikulum kita untuk FGD 2 tahap 2, 10 hari ke depan. Apa yang kita refleksikan, nanti Pak Heri akan memaparkan bahan refleksi kita bersama. Begitu, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih atas kerja kerasnya, luar biasa kita telah berhasil menggali mutiara yang indah. Dalam bahasanya itu kan Ratna Mutu Manikam. Jadi kita sudah meronce, membuat terangkaian berlian-berlian mutiara-mutiara indah dari Medan ini. Mari Bu Derwarto untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti aja Mas Hendi. Oh nanti. Sudah. Pokoknya intinya nilai-nilai itu menjadi dasar, jangan lupa ketika sudah diuraikan di bab 3 kurikulum tadi, spesial kurikulum ekstrakurikuler. Ya, ini akan dijelaskan Pak Heri. Ya, nanti di Pak Heri pasti di situ nanti. Ya. Mari Pak Heri untuk menjelaskan refleksi kita bersama apa yang kita lakukan 10 hari ke depan setelah coaching. Mari. Oke. Ya. Terima kasih. Selamat pagi, Frater, Buder, Suster, Bapak Ibu, kepala sekolah, instruktur sekolah semuanya. Berkali-kali saya terkejut dan saya merasa bahagia, terkejutan yang membahagiakan. Bagaimana di Yayasan Santo Yosef nanti akan muncul kurikulum bersatu, kurikulum berdiskusi, kemudian ada Marsia Dapari, kemudian saya tercengang saat Suster Sabar Siombing mengatakan bahwa proses pembelajarannya berbasis Daliana Tolu. Ini sangat luar biasa. Proses pembelajaran mempergunakan Daliana Tolu. Jika ini diriset dalam, akan sungguh sangat luar biasa. Kemudian ada keutamaan sekolah intan dan seterusnya. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi sudah disampaikan Mas Hendi, antara nilai, keutamaan, praksis moral harus dibedakan. Nilai atau core value untuk Yayasan Santo Yosef adalah bersatu. Kemudian untuk SMP Cinta Rakyat 3 misalkan berdiskusi itu adalah keutamaannya. Kemudian tindakan tadi ada di indikator itu adalah praksis moralnya. Yang pertama ya. Jadi jelas konsistensi penggunaan istilah nilai itu hanya pada core value. Selebihnya adalah keutamaan. Kalau Bapak Ibu menyebutkan ini adalah nilai-nilai sekolah, kita sebut itu adalah keutamaan sekolah.
keutamaan sekolah inilah sebagai jalan untuk menuju ke nilai Yayasan Santo Yosef. Itu kemudian yang berikutnya, frater, bruder, suster, Bapak Ibu semuanya sudah mulai terbayang dengan di situ menyebut atau membuat sebuah draft kurikulum. Tidak apa-apa, sungguh sangat luar biasa, karena setelah ini baru kita menyusun dokumen kurikulumnya. Jadi nanti yang disampaikan Bapak, Ibu, Bruder, Suster, Frater, pilahlah yang menjadi naskah akademik yang mana, kemudian bagian yang menjadi naskah kurikulum yang mana, dokumen kurikulum yang mana. Sampai di sini paham dulu ya, karena setelah ini saya akan masuk untuk menjelaskan menyusun dokumen kurikulum unggul sekolah kita yang berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Naskah yang Bapak Ibu buat tadi itu semuanya menjadi landasan untuk masuk ke dokumen kurikulum. Kalau di KTSP ya buku dokumen 1, tetapi kan kita nutup dulu dokumen 1-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Saya akan share screen. Saya akan coba share screen. Tadi pagi saya sudah kirimkan di kolom chat draft kurikulum unggul yang akan kita buat. Dari kurikulum unggul ini nanti akan muncul KTSP. KTSP unggul yang kita beri nama KUTSP. Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya, satu langkah sudah kita jalani. Naskah akademik sudah tersaji. Saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya akan mendesain kurikulum unggul. Tataran kita mendesain, bukan mengembangkan. Tetapi kalau KTSP adalah mengembangkan. Tapi kita di kurikulum unggul ini mendesain. Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah selama puluhan tahun ini pernah mendesain kurikulum? Refleksi ini penting buat kita, karena ya memang tidak ada di sekolah dari pemerintah anjuran untuk mendesain kurikulum, tetapi mengembangkan. Mendesain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing. Karya kita nyata, nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara. Kemudian, di diklat-diklat yang kita lalui, pengembangan kurikulum,
Langkah yang ketiga adalah membuat dokumen kurikulum. Nah, saat inilah kita akan membuat dokumen kurikulumnya. Begitu ya, Frater, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Setelah ini nanti di coaching 4 hari lagi, ini yang akan coba kita perdalam. Membahas sedikit penyelesaian naskah akademik, tidak apa-apa, oke. Tapi nanti kita berfokus pada membuat dokumen kurikulumnya. Tadi ada banyak hal yang sudah Frater, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semua masukkan. Antara naskah akademik dan kurikulum itu dicampur menjadi satu. Tapi nampaknya nanti tentu akan dipisah-pisahkan. Langkah yang pertama di sini adalah landasan kurikulum. Tadi kan ada toh? Sudah menyebutkan landasan kurikulumnya dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya saat naskah itu ada di sekarang, dokumen itu disusun sekarang ini. Nanti tolong dipisahkan antara yang naskah akademik dan dokumen kurikulum. Tadi Frater Bernard Simbolon mengatakan untuk core value saya kopas dari yayasan. Betul, ya. Karena semua harus mengacu dari yayasan untuk nilai itu. Jadi nanti akan ada kemungkinan sama di landasan spiritualitasnya. Ini belum saya tambahkan. Nanti di landasan kurikulumnya ada landasan spiritualitas. Oke ya, langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian, ini adalah tempat kami berdiskusi. Kami menanti dan berefleksi hari demi hari. Saat ini kami berada di sini. Beginilah kami bekerja. Sumber penyusunan kurikulum sudah disampaikan oleh Mas Hendy berkali-kali. Nah, kita saat ini ada di sini. Kalau kemarin itu kita need analisis dan naskah akademik. Ini yang kita kerjakan. Need analisis dan naskah akademik ini untuk membuat kurikulum unggul. Nanti digabungkan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, gabung menjadi KUTSP, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang saatnya dokumen monumental pengasah mental ini akan Frater, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya kerjakan. Kurikulum unggul SMP apa? Atau misalkan kurikulum unggul berdiskusi. Wah. SMP ini. Berdiskusi itu cinta rakyat 3 ya Mas ini. Rakyat 3. Kan keren ya. Kurikulum unggul berdiskusi cinta rakyat SMP. Cinta rakyat 3. Mantap. Berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Jadi kita mendesain sendiri nih kurikulumnya. Negara punya kurikulum sendiri ya. Kita punya kurikulum untuk sekolah kita sendiri. Ini target utama kita. Gitu ya. Oke. Nah, di landasan kurikulum itu ini penjelasan yang ditulis oleh Mas Hendy. Itu. Nah, di landasan kurikulumnya yang pertama masukkan landasan spiritualitas.
Ini kan, berisi core value yayasan. Masukkan saja core value yayasannya. Jelaskan di situ. Kalau di naskah akademik sudah ada, mungkin di landasan spiritualitas kurikulumnya bisa disarikan lagi. Tapi tidak boleh lepas dari yang sudah ditentukan oleh yayasan. Kemudian yang lainnya adalah keutamaan. Keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, dan sebagainya. Ini contoh. Di Keuskupan Manado itu nilainya karitas, solidaritas, subsidiaritas. Di Yayasan Pangudi Luhur ada 6, di Yayasan Setia Medan ada semangat, fraternitas. Kalau di Santo Yosef bersatu ya, bersatu. Santo Yosef Medan. Kemudian landasan filosofis. Jelaskan pemikiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, pemikiran tokoh pendidikan lokal. Kalau di Sulawesi itu ada Dr. Samratulangi, di Sumatera Utara ada Willem Iskandar, dan macam-macam. Filosofis yang mau dimasukkan filosofis dari budaya juga oke. Kemudian landasan sosiologis, antropologis berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat. Jadi di naskah kurikulum itu nanti akan turun kan, nah, budaya yang mau diangkat apa saja. Tadi sudah banyak yang memasukkan di naskah akademik. Nah sekarang tahu kan fungsinya naskah akademik itu apa? Gitu ya. Masuk di landasan sosiologis antropologis. Kemudian landasan iptek berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia emas. Bahas juga revolusi 4.0 atau society 5.0. Terus sekolah Bapak Ibu di iptek ini apa? Jadi iptek ini landasan kurikulum ini dipakai sebagai dasar untuk kita melangkah membuat ini apa? Naskah untuk mata pelajaran, struktur mata pelajaran, keteladanan. Nanti akan saya sampaikan tentang keteladanan. Ini ya. Landasan kurikulumnya seperti itu. Terus landasan psikologis, masukkan psikologi pendidikan. Di sini biasanya masuk adalah teori belajar. Dan yang sering dipakai teori belajar kognitif, behavioristik, konstruktivistik. Tambahkan teori belajar neuroscience. Sumber yang bisa dilihat, silakan di bukunya Dr. Skung itu tebal sekali, ada banyak di situ. Dan ada banyak buku tentang teori belajar. Nah, misi sekolah misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah, melainkan ingatan supaya berani berjerih dan bersusah payah. Inilah titik api yang mesti kita jaga agar selalu ada dalam koridornya. Misi ibarat fokus. Sastrawan tuh kalau nulis begini ini loh. Yang biru-biru ini yang nulis Mas Hendi, Suster Bapak Ibu. Misi ibarat fokus. Di sini sudah ada kata titik api, di fisika itu titik api ya, fokus itu. Tapi kan enak ya dibacanya ya. Di telinga itu enak. Ia mengantar kita, ia itu visi.
pada kesungguhan nilai-nilai dilaksanakan. Mencetuskan misi membuat kita berani ambil bagian mengasah seluruh potensi serta budaya kerja untuk meraih apa yang kita idealkan. Kira-kira dari sini nanti visinya itu berkisar pada budaya, terus nilai-nilai, terus kemudian pendidikan, terus ada karakter, profil pelajar Pancasila, begitu-begitu. Landasan kurikulumnya bagaimana? Aculah dari landasan kurikulum. Tentunya juga mengacu dari visi misi yayasan. Sekolah harus mencerminkan visi misi yayasan dan negara. Contohnya, itu yang di POP, kami membuat misi ini yang selalu kami dengungkan. Refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan. Pendidikan kita nanti akan bertransformasi setelah kita melakukan refleksi, melakukan perjumpaan-perjumpaan, terus berefleksi, ada produk, dan lain sebagainya. Kemudian untuk model kurikulum, model kurikulum ini nanti bisa dilihat di modul 8. Tetapi saat nanti Frater, Buder, Suster, Bapak, Ibu membuat naskah atau dokumen kurikulum ini, yang di bagian model kurikulum ini ditinggal dulu tidak apa-apa. Tinggal dulu tidak apa-apa. Itu ya. Kemudian bab 4. Bab 4, jika kita hendak pergi jauh dalam waktu yang lama, barang pasti menyiapkan bekal dan perlengkapan secara matang. Ada prediksi, mau kemana nanti kita mampir, bertemu dengan siapa saja, kira-kira ada pengalaman apa? Maaf Pak Heri, saya Ya. potong sebentar, kita doa Angelus Pak. Oke, silakan Ibu, mari.